Ntar share dulu. Sharing is- Pak Rodi ini meminta apa ini? Send request. Mau share. Oke, sudah. Silakan Sudah. share. Hmm. Udah nampak? Sudah, sudah. Hmm, Sudah. sudah, Mbak. Lanjut saja, Bu, yang ini tadi kan. Iya, ya silakan. Kemudian untuk lanjut untuk soal berikutnya, ini juga saya ambil dari buku soalnya. Soalnya semua balok kecil memiliki ukuran yang sama. Tumpukan balok manakah yang memiliki volume yang berbeda dari yang lain? Siswa ini menjawab B. Karena dia ini mungkin melihat yang lainnya tumpukan dua, yang satunya cuma satu pikirnya, begitu karena berbeda. Nah, seperti pada soal di atas, peserta didik menjawab B karena menurutnya balok kecil hanya ada satu tumpukan, tetapi tidak menghitung dahulu jumlah balok kecilnya atau menggunakan konsep volume balok. Hal ini karena peserta didik masih kesulitan dalam membayangkan dan memvisualisasikan gambar dua dimensi. Nih, ya. Kemudian kesalahan dalam menghitung. Nah, ini ada gambar, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan kubus di atas adalah, nah ini siswa kesalahan menghitung. Ini sering terjadi. 10 pangkat 2 itu dikali. Bukan maksudnya tuh 10 dikali 2, 20. Harusnya kan 10 pangkat 2, 100. Nih banyak. Dia sudah benar menuliskan luas permukaan kubus itu 6 kali S pangkat 2, tapi pada saat menghitung salah. Salah. Hmm, Eh, kali-kali tidak Pada hafal. peserta, ya kali-kali Ya, tidak hafal. kali-kali Sering tidak kan Bu, hafal. kalau bentuk perpangkatan itu 2 pangkat 3 misalnya, itu udah 6. Padahal kan harusnya 2 kali 2 kali 2. Ya, Hmm. ada diulangkan kembali kalau dia sudah ketemu seperti itu bahwa 2/3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Iya, Ada saya apa bahas. aja? Iya. Iya, Tapi em, kadang tuh kan misalnya ngerjakan soal sama-sama kayak gini kan 6 kali S pangkat mm, 2, 6 dikali mm. 10 pangkat 2. Ya udah langsung cepat jawab tuh. 10 pangkat 2, 20. 6 kali 20. Jadi cepat jawabnya, tapi Tidak salah. hafal dia ya. Eh, Udah. Kalau Sepuluh, udah bentuk pangkat sepuluh pangkat tingginya dua, itu sepuluh kali. pangkat dua dia bayangkan 10 kali 2 juga Iya, kali ya. seperti Hmm. itu, Bu. Udah kayak 2 pangkat 3 tadi, dia mikirnya 2 kali 3. Banyak juga kalau kami tuh memang banyak nggak hafal perkalian. Kalau Bagaimana saya itu, bagaimana caranya ndak hafal perkalian kalau di zamannya kami SD dahulu setiap buku tulis yang kita beli pasti berisi kali-kali 1 sampai 10. Jadi ada 1 kali 1 sampai 10 kali 10 di sampul buku itu. Kita beli buku tulis selalu ada perkalian gitu. Jadi kalau ada apa-apa tengok di catatan gitu atau di papan di kelas juga ada perkalian seperti itu. Bisa kalau di ngintip gitu kan. waktunya Tapi waktu itu kita ngafal, nggak tahu konsepnya. Kalau sekarang kan sudah dikasih tahu kan. Kalau 5/2 itu sama dengan 5 kali 5. Kalau 10/3 adalah 10 kali 10 kali 10. Nah, 10 mungkin itu perlu diulang-ulang karena ya. anak Saya sekarang ini malas mikir kayaknya kan. iya Malas males mikir mikir. dan ya udahlah, anak sekarang itu gimana ya, apa apa di tempat saya aja, ntar di tempat bapak bapak ibu gimana ya. Kalau di tempat saya itu misalnya ada PR gitu kan, paling yang Ya. ngerjakan itu yang kemampuan tinggi, yang nggak buat tuh ya udah santai aja. Ya paling nanti katanya kalau nggak buat paling disuruh maju, disuruh apa gitu, disuruh ngerjakan, paling nanti ujung-ujungnya ada yang bantu gitu Bu. Jadi ibaratnya nggak ada kemauan saya harus buat gitu, harus ini. Jadi kalau saya di kami itu ada memang beberapa anaknya itu yang laki-laki ya, hampir berapa orang gitu, dari
10 laki-laki, biasa aja tuh Bu, 8 nggak buat PR. Nah, Padahal ad- nah, ya kalau mereka di tuh sekolah, santai nah, gitu. Nah gimana kalau di sekolah Bapak Ibu? ya di sekolah Padahal Bapak udah dulu kan, udah ada konsekuensi itu Bu, terus saya terapkan kan di awal ada perjanjian. Kalau misalnya hmm, nggak buat, ada konsekuensi. Ah, mereka konsekuensi santai aja gitu. Nah, kayak nggak ada beban sekolah Bu. Entah gimana mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu. Kalau di kami mungkin begitu. dia lihat ibu gurunya tidak pemarah mungkin, tidak pemarah, tidak cerewet, jadi tidak nakutin gitu kan. Bagaimana kalau di sekolah Pak Rodi ketemu sama di mute, Ya, Pak Rodi cek. di mute, oke. Ya, cek, cek. Ya, sebenarnya untuk sekarang itu yang nggak jauh-jauh beda Bu masalahnya. Ya, Hmm. nggak jauh beda gitu kan. Ya, paling kan kita sebagai guru tuh sebenarnya baik lagi kalau karena kita nganggap zaman ini udah berbeda dengan kita dulu kan. Iya, Kalau dulu kita betul-betul dipaksa gitu, nggak bisa perkalian misalnya kan. Disuruh maju satu-satu menghafal, nggak bisa dipecut pakai kayu, pakai segala macam lah. Itu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi itu. Nah, sulit kita ini. Jadi semakin dimanja anak ya semakin malas. Nah, jadi balik lagi cara kita masing-masing guru lah bagaimana bisa memotivasi anak-anak gitu kan. Kita mungkin menggunakan berbagai pendekatan sekarang itu kan pendekatannya apa yang anak sukai gitu kan. Nah, kadang kan hmm. kita kan ngarahnya ke sana gitu. Anak-anak ini suka apa itu? Kita coba masuk ke sana, dimasukkanlah pelajaran-pelajaran kita gitu kan. Sekarang itu begitu pendekatannya gitu. Ya, jadi Nah, baik lagi kita salah satu lagi ya memotivasi lah lagi anak itu bagaimana mereka memiliki kemauan gitu untuk belajar itu. Kalau untuk dipaksa harus pintar, kayaknya sekarang apa ya? Kita tuh nggak bisa lagi memaksakan anak harus suka matematika, kan nggak bisa lagi. Mungkin anak ini iya. punya kecerdasan yang lain itu kan, yang lebih menonjol. Nanti dipaksa-paksa matematika, salah lagi kita guru matematika nih. Nanti katanya pintar matematika buat apa lagi itu? Nggak dipakai lagi dong. Banyak lah ininya kan. Jadi kita kayak bukan sebuah salah juga. Ya kita akhirnya ya jadi ya sudah lah gitu. Anak-anak ya apa adanya gitu. Apa jadi ya itu salah itu. Itu. Begitu Nah, Bu kalau itu, saya. nah, jangankan siswa, ibu aja ada menghadapi mahasiswa, lalu ibu suruh coba diganti Hmm. dulu, itu kan kurang pas. Malah ibu yang kena Hmm. marah. Hmm. Ada yang memarahi ibu. Masa Hmm. ya gitu kan, heran Hmm. aja ibu. Hmm. Itu Jadi itu ya. itu sudah level mahasiswa gitu kan. Jadi Sudah level mahasiswa, ibu dimarahin perasaan. Waduh, ya dunia ini sudah terbalik-balik. Kalau begitu, hmm. oke, Jadi Bu, lanjutlah. kadang juga kan sesama guru juga kadang suka nyeletuk katanya. Ya untuk apa belajar matematika ini katanya. Ke guru-guru yang lain maksudnya bukan matematika. Bisa Hmm. belajar X, Y, X, Y. Enggak juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita yang dengar ya kan. Lah, guru Itu apa peturut artinya? begitu Ya kan itu. itu apa? Saya dulu nggak paham Hmm. apa katanya matematika itu. Belajar X, Y, belajar X, Y. Sekarang ternyata nggak perlu X, Y itu nggak digunakan dalam kehidupan saya. Guru-guru kadang nyetuk juga guru-guru yang bukan matematika. Jadi kita lah, jadi guru sesama guru kadang nggak saling mendukung gitu, malah saling ini Nah, kan. kalau nggak, Jadi, kalau sekarang kan sudah dibalik. Sekarang sudah dibalik masalahnya dulu. Si A beli uh-uh. buku harganya sekian, si B beli Ya, buku sama pena harganya sekian, si C beli buku harganya sekian. Uangnya uang apalagi ibu punya 3 orang anak harus beli gini, ya, harus beli gitu, harus beli gitu. Berapa uang yang harus disiapin guru? Di situ baru dia tahu gitu kan. Nanya ya, harga satu-satu. Dibalik oh, sekarang di ya, kenyataannya apa sudah diarahkan ya, seperti itu kan di PBL ya, diarahkan ke personal daripada apa Secara X itu kontekstual. apa Y itu apa lalu kita ngapalin numerasi. X itu apa kami zamannya kami dahulu itu susah Bapak itu menjelaskan X Y apa tuh X apa Y. Kalau pindah ruas pindah kalau misalnya dia berdiri di batas antara kelas A dengan kelas B ada bolong berdiri dia ada bisa dilepas kan berdiri dia satu. Iya. Jadi kalau yang dari sini pindah ke sini itu tandanya menjadi berubah katanya kan. Aduh berubah. Jadi walaupun sudah dijelaskan dengan cara seperti itu nggak nyambung kita Enggak nggak juga. nangkap kita gitu kan. Nah Itu jadi kalau susah juga kalau menerapkan pakai yang itu, Bu. Menjelaskan yang kayak ya Ya, pindah-pindah.
pindah Ah ruas. itu, Nah, itu udah. ya nggak ngerti kan, nggak ngerti. Ah, itu mungkin Kadang yang konsep kali dibuatnya kurang juga. Harusnya kan kalau hmm, kiri kali bagi kan hmm, jadi bagi. Iya. Pikirnya pindah hmm, ruas, Bu. Kan tadi ke situ jadi Pindah pindah saja. ruas. Ibarat Pindah orang pindah saja. pindah gitu. Iya, padahal kan kalau Salah, tambah itu baru pindah. salah Tapi kalau konsep itu. perkalian nggak bisa. Itu salah konsep. Memang Dua susah. di kiri gitu. Oh, dipindahkan pindah ke kanan. Ya dua saja dipindahkan. Iya. banyak banyak pengalamannya ya. Jadi Iya. kalau ibu, nah Macam-macam. ibu terasa betul umur sudah 60-an, sudah mau dekat-dekat pensiun. Di apa dimarahi orang muda, ibu Iya. heran aja. Padahal kita apa tuh memberikan saran kepada mahasiswa menurut kita yang dilakukannya ndak pas Hmm. gitu kan. Hmm. Oke lah kalau seperti itu. Mm-mm. Nanti biar validator yang memberi saran. Ternyata memang ada saran-saran juga dari validator kan. Padahal kita Iya. mengantisipasi supaya di validator nggak lama Nggak zaman gitu kan. Nah, sekarang. nyerah aja lagi. Mm-mm. Nah, itu begitu di zaman sekarang ternyata ibu yang sudah tua-tua ini sudah sangat sensitif pula barangkali gitu kan. Nah, jadi harus mendapatkan info dari lapangan seperti itu. Oh, begitu dari level bawah, pantesanlah sampai atas tidak jauh beda, tidak jauh Masa beda. bodoh yang jelasnya anak sekarang, Bu. Mau bisa enggak ya udahlah terserah. Iya. Kata Naik kelas Ah, juga gitu, lulus juga. naik kelas juga. lulus juga bikinnya gitu kan. Di, Ujung-ujungan nanti KKM juga di, katanya kan. Hmm, Pokoknya sebenarnya susah. itu yang bagaimana yang harus diberantas sebenarnya. Mm-mm. Kalau ibu dulu tahun 80-an, pokoknya ibu ini kan pindah-pindah. Jadi ibu di FKIP dahulu sampai tahun 2000, tahun 2000 ibu ke MIPA, dari MIPA ke teknik gitu kan. Ketika ibu di FKIP sebelum tahun 2000, itu ibu itu orang benar-benar harus serius karena masih sakit bisa diajak serius. Nggak serius, nggak lolos. Jadi kalau dulu-dulu itu ada yang berkali-kali, ya, kadang-kadang ibu sebelum dia ngulang lagi semester depannya, ibu sempat memberikan ujian tuh sampai 7 kali. Ibu ini sudah 6 kali, ibu maunya apa? Maunya kamu bisa kalau kalau bisa lolos, kalau nggak bisa nggak lolos. Dia calon guru soalnya kayak iya. calon guru, tapi dia nggak bisa ngitung sama, menghitung volume kubus, yang geometri itu kalau tidak salah geometri analitik nggak bisa. Kalau geometri analitik lain lagi, tidak. Yang geometri Iya. nggak, dia nggak bisa, padahal dia calon guru kan. Bagaimana pula Mm-mm. ibu mau meloloskannya, dia nggak bisa, risikonya kan Mm-mm. siswa nanti gitu kan. Akhirnya Iya. sudah ngadu dia, ibu saya nih ponaan si itu, ada yang dia sebut dosen-dosen juga di situ kan, tidak Udah tidak bawa-bawa peduli. orang dalam. Kamu bisa Ngeri lolos. juga. Jadi Iya, iya, itu iya. di zaman bahela. Jadi sekarang ini karena kasus pandemik, jadi situasinya di sekolah tuh nggak jauh-jauh dari zaman bahela dulu lagi gitu kan. Iya. Kalau dulu di zaman bahela tuh guru tidak banyak, apalagi di Bengkulu gitu kan. Bengkulu kan waktu Iya. itu masih daerah terisolir gitu kan, Iya. daerah yang masih bergabung ke mana, ke Palembang Sumsel, kayaknya ya, nggak Sumsel. kurang tahu. Ke Iya, Sumsel. pokoknya ya, oh iya itu. Pokoknya ketika kita ke Bengkulu itu kita mengajar di tingkat-tingkat dasar tuh memang agak cerewet dan agak tegas gitu. Nah, seperti itu. Sekarang sudah di mana-mana malah bisa juga orang Bengkulu mengalahkan yang lain kan. Iya. Karena apalagi orang Kaur tuh ternyata pintar-pintar loh. Yang benar-benar serius dia belajar lebih pintar daripada daerah lain. Karena makanannya mungkin banyak makan ikan, Makan banyak gurita. 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 Banyak makan gurita. Makan ikan laut, Bu. Ikan laut. iya Masih ikan alami lah, Bu. masih masih alami Iya. yang Nggak makan dimakan pizza gitu. sehat-sehat gitu kan. Nggak makan pizza. Nggak Sebenarnya makan kalau spaghetti. serius kan bisa, Bu. Kadang tuh Iya, nggak serius. Kadang iya. ya sudah yang penting lulus, yang penting tamat aja udah. Eh, Banyak gitu. iya, iya. Dan lagi situasi di Indonesia sekarang ini tamat, kadang-kadang juga nggak kerja, gitu kan, mencari kerja Ya, susah, Susah. jadi di, de- sulit-sulit di di sekolah. desa ini kan ada itu ya sarjana tuh nggak
Jadi Nanti katanya Nah, gitu. balik lagi ke di atas desa, jadi berkebun ada lagi yang nanti. berpikiran itu. Kebun Jadi katanya enak berkebun ini apa lebih menjanjikan gitu. Kerja sendiri Ya, katanya punya yang punya tanah luas berkebun benar lebih kaya kan iya orang-orang lebih kaya. orang ini. Sama seperti di daerah suami ibu itu dulu Damas Raya tuh waktu tahun tahun 80-an gitu tuh daerah miskin tampaknya kan karena masih Iya. hutan-hutan. Begitu sudah Iya. hutannya berubah jadi sawit, ya sekarang jadi daerah kaya mereka kan. Yang Mm-mm. lain yang miskin yang tidak punya lahan kayak begitu Iya. itu jadi dulunya mewah karena Mm. orangnya pedagang dan Dan merantau-merantau. pedagang. Ya punya rumah mewah-mewah. Sekarang untuk makan aja susah gitu kan. Mm. Nah, jadi orang Damas Terbalik Raya gitu. itu yang terbalik jadinya. Orang Damas Raya Iya. itu yang bisa apa bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Jadi Mm-mm. kan mereka punya sawit gitu kan. Jadi Ya. bisa liburan jalan-jalan keliling Indonesia. Iya. Saudara suami itu ada yang Iya. gitu jalan-jalan dia Itulah kemana. Nah ya, namanya roda berputar, Bu. Udah nah berputar. itu roda berputar. Apalagi Yang kurang atas Pak bawah Bu awan ya kan. sekarang ini Hmm. yang punya kebun kelapa tambah menyala sekarang Bu. Kami ini Nah, sebuah 9.000. Alamak. 9.000. Allah. Ah, jadi anak apa anak ibu itu yang di Depok dia berbisnis macam-macam termasuk bisnis santan kelapa ini dia bekerja sama Eh, dengan apa menjadi pemasok santan di restoran besar di Jakarta gitu kan betul. dengan Oh, harga kelapa seperti itu bangkrut ya Wih, jadi stop dia kan nggak terjual nggak iya, terbiayai ya kan mahal nian sekarang. berapa lagi mau ini kan Bu, kalau udah Oh, oh. sembilan mentahnya yang aja udah Kami sembilan yang kemarin ribu. jual 8.400. Itu masih masih di kami waktu batangnya. Lebaran, nah ibu pulang dari ini kan Lebaran, pergi ke pasar beli santan. Ada yang jual 1 kilo 30.000, terus Wow. kita bawa pulang Wow, encer. Itu pun palsu kayaknya gitu kan. Di masa waduh, entah apa jadi masanya oplos pula. masakan, ya, sudah kita beli mahal, itu pun palsu. Nah itu yang terjadi. Iya, kebun kelapa Jadi tuh Kasihan. udah Santan Kara aja di banyak tergerus kebun Santan sawit Kara tuh gitu. udah naik sekarang tuh. Iya, naik Oh tujuh ya ribu karena ya, ada enam yang ribu berpindah tujuh ke ribu. Santangkara terpaksa Dia dia punya kan ubah dulu ya. 4.000, inilah Oh, 9.000. oh, Waduh, Terakhir aku kita beli 7.000 Kara. 9.000 kini tuh. gitu. No. Jadi padahal kayak Iya, kesimpulannya, kita-kita ini eh, kesimpulannya jangan banyak makan santan, minum jangan air, santan dulu. banyak-banyak gulai yang manis. seperti itu. Nah, yang seperti itu tuh bisnis rumah makan Padang pasti bangkrut jadinya tuh Iya, karena mahal. Berapa apa lagi mau jual? Ya karena umumnya banyak Banyak kan juga. kebanyakan santan-santan ya gitu kan. santan-santan. Iya, Umumnya santan-santan, Ah, kemudian Kok daya bisa? beli masyarakat sudah melemah gitu kan. iya. Santannya Iya. mahal, tidak terbeli Tapi di daya Unip terus masih murah Apalagi di sayur, Unip, Bu. Bu. Di Unip murah sekali, Bu. Kami kemarin, Bu, makan di situ. Iya. Oh tuh Iya, porsi Bu. mungkin porsi karena dekat porsi kosan ya. mahasiswa di rumah makan apa? Di rumah makan Rumah apa? makan Padang apa ya kemarin tuh? Apa ya? Sarasa apa ya? Sarasa, Sarasa. Sarasa. Sarasa yang di situ. Yang kalau dari Unip itu belok kiri. Itu Oh, sampai nanya 2 kali, 13.000, 130 apa 13.000, 13.000 katanya. Ya Allah, mm, mm, ini kan kami mm, kan kalau dia di arah-arah kini kan Bu, mungkin makannya 25.000, 30.000 kalau kali mm. makan. Alhamdulillah ya memang ada porsi mahasiswa gitu Porsi ya. Jadi Iya. mahasiswa. Iya. ada juga ya beberapa tempat memang itu porsi mahasiswanya yang penting kenyang. Kalau kalau di apa? Kalau di Jogja ada yang nasi kucing gitu kan. Kucing ya. Bisa belanja ya eh, tapi ya tempe di dalamnya ya tempe apa tuh pernah juga ibu beli dulu waktu di Jogja nasi kucing apa yang nasi kucing gitu kan apa nasi untuk kucing rupanya emang porsinya kecil kan bisa Kecil. beli Untuk ganjal ada perut tempe aja. iya gitu Untuk nah, ganjal jadi perut daripada biar tidak tidak lapar. makan gitu kan jadi boleh beli yang seperti itu ya itulah dunia berputar jadi
orang harus menyesuaikan diri, menyesuaikan diri ya. Iya. Tapi kita sebagai guru matematika orang tidak mau tahu itu guru matematikanya siapa. Orang pasti lihat siapa guru matematikanya. Nah, itu ya apa Kadang tanggung jawab. memberikan nilai pun Bu nggak berani Bu besar-besar karena takut gitu nanti siapa guru matematikanya itu nilai kamu besar tapi kamu nggak bisa kali-kali. Nah nanti kan di SMA takut gitu. Jadi Iya, kalau misalnya memberikan nilai kalau tanggung memang anaknya jawabnya. yang nggak mau Hmm. belajar yang memang nggak ini ya udah ya ini Ya, tapi walaupun yang katanya tadi harus tuntas KKM harus ini ya kan harus tuntutannya itu juga tadi harus tuntas katanya KKM itu kan? harus tuntas KKM padahal KKM kami tuh 76 karena akreditasi A Iya. kan jadi Oh, oh. KKM 76 tapi paling kecil 76 Ya. ngasih Terus walaupun kalau anaknya yang jarang buat PR tadi segala Tapi macam kalau lah. misalnya apa ada tugas-tugas besar terus dia bisa kadang-kadang kita memberi nilainya dari sini Ya. itu. Jadi tidak bisa mengandalkan ingatan tapi ada proyek-proyek gitu kan. Kalau Mm-mm. mereka melakukan proyek kita pasti tidak tega memberi nilai kecil. Kadang Ya, yang nggak buat tugas itu kan kadang ditagih terus ujung-ujungnya ya gitu. buat Ya gitu itu. walaupun Supaya ada dasar untuk memberi nilai. Jadi kita tetap bisa, tapi ada proyek yang jadi pegangan. Nah, itu mungkin salah satu cara. Tidak cukup dengan apa dengan menjawab ini. Kalau dia misalnya sudah bisa membuat kubus, lalu sudah itu kan dari apa, ya terus dia bisa menjelaskan, itu sudah dapat bonus lah. Ya, ya seperti itu sepertinya ya kayaknya. terkadang Ibu, kalau Ya, karena gini terkadang kalau di yang itu nah, ya. ya silakan Ibu Lina. Silakan, Bu Lina. ya kalau dia apa namanya di sekolah kalau sekarang tuh kan Bu bukan kayak dulu lagi. Kalau kalau kayak dulu kan kita kan kalau menghafal gitu kan, kalau disuruh guru menghafal kita kan memang harus benar-benar menghafal kan. Kalau sekarang tuh enggak Bu. Soalnya kalau di sekolah saya itu pernah loh. Ini apa kelas 4 itu saya kan belum hafal kalian 1 sampai kalian 5 belum hafal Bu. Terus saya suruh menghafal terus pas besoknya dalam jangka seminggu. Pas minggu depannya saya apa namanya ini apa saya tagih kan itu apa namanya udah hafal belum belum Bu ya udah minggu depannya lagi belum Bu minggu depan nah pas minggu lah sudah 3 minggu baru saya agak keras kan ya udah kalau nggak hafal apa namanya kalau nggak hafal perkalian berarti Ibu hukum terus dia nangis pas besoknya itu Bu orang tuanya ngirim surat Bu sama saya Bu katanya apa namanya kenapa ini apa katanya ini Bu Lina, anak saya nggak usah disuruh menghafal Bu, karena dia itu kalau menghafal suka nangis katanya. Kan saya aja nggak suka apa namanya nggak pernah loh memaksa dia untuk menghafal apa gimana kayak gitu. Maksudnya kayak gitu loh. Kenapa kok orang tuanya aja yang kayak gitu? Apalagi kita sebagai guru kan. Jadi kita maksudnya gitu. Kalau pernah apa namanya pernah berpikir kayak gitu, ya ngapain juga sebenarnya nggak ada untungnya juga sih mau mau apa namanya mau pintar apa enggak itu kan anak orang katanya kalau apa namanya kalau istilahnya kayak gitu loh Bu tapi kan kita sebagai guru ini kan kalau kita apa namanya eh kalau kita ada peringkat pada anak kita kan bangga tersendiri pada kita, pada diri kita sendiri kan Bu kayak gitu nah tapi kalau udah ditegur kayak gitu ya udahlah terserah anak lah kayak gitu itu Bu kalau terjadi di sekolah kami Jadi salah satu cara jangan menghafal tapi suruh suruh dia menghitung di apa perkalian itu sebagai penjumlahan berulang. Disuruh dia menjumlahkan terus. Jadi kalau 5/200 kan sama dengan 5 tambah 5. ya Tambah lima tambah kan tambah dia lima bisa. tambah Kalau dia tidak bisa nambah-nambah suruh pakai kucing-kucingan gitu kan batu-batu pakai batu-batu kerikil gitu kan. Nah, dipakai alat pakai suruh dia ngitung itu diubah diubah jangan ngapal mungkin dia tidak bisa tapi diubah menjadi tugasnya menjumlahkan berulang ya kan 5/3 dia nggak ngerti suruh lima 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 tambahkan lima kan. lima lima tambah Mm-mm. lima ya ya Nah ya salah satu cara. Kan kalau di selatan batu-batu bagus-bagus itu kan masih ada. Nah, kalau kucingan kalau di tempat kami kucingan kalau nggak kami kerikil-kerikil yang di halaman gitu kan. Lidi, nah, yang paling sederhana itu lidi. Jadikan aja perkalian itu sebagai penjumlahan berulang. Nah, begitu salah satu cara ya daripada kita dia memang ngafal nggak bisa gitu kan nggak mau mengulang jadi disuruh berlatihan aja terus gitu kan.
kalau dia nggak hafal dia bisa menghitungnya menggunakan lidi atau apa. Menurut ibu ya mungkin jadi daripada kita stres pulang dia nggak bisa suruh bikin dia lupa mungkin dia bisa menggunakan lagi lidi-lidinya tadi. Jadi cobain aja lah kalau untuk daripada apa dimarahin orang timiut dimarahin orang tua itu enggak enggak nyaman ya ya kan dimarahin Ya, orang tua itu di apa kebijakan kita terus ada yang mengusik itu kayaknya kita sedih ya padahal musik kita bagus gitu kan. Nah, tapi orang nggak ngerti malah kita yang dimarahin gitu kan. Udahlah tanggung lah risiko akhirnya seperti itu ya akhirnya di validator kalau dapat validator yang kritis mm, ketemu yang apa ketemu yang ibu sarankan itu nanti kan disarankan oleh validator yang dia menilai itu kan ada juga validator yang pitching nilai itu kan pitching mata kan kasih nilai ya, bagus. Nah, standar dia eh, jangan bangga pula dapat nilai bagus dari validator mungkin dia nggak ngerti gitu kan. Nah, yang penting senang gitu kan. Nah, gitu. Lanjut silakan Bu Urfa lanjut lagi. Ibu Solah ada Ya, tambahan? Ibu Solah ada tambahan? Ada saran untuk Bu Ulfa? Belum. Kalau belum lanjut dulu. masih masih Lanjut termute dulu Kak Bu Sola. Ulfa. Ya. Kayaknya ngomong Oh, tapi maaf masih Bu, saya ternyata saya error, termute. Saya ngomong dari tadi. Oh. Oh iya ya. Termute. Jadi Hmm. kalau menurut saya yang punya Bu Ulfa ini bagus dan apa namanya ya sudah Lengkap. Hmm. banyaklah kesalahan-kesalahan yang kita temui juga ditemui dengan Bu Ulfa kan. Jadi Ya. yang ya seperti yang Bu Hanifah sebutkan tadi juga mungkin sarannya ya misalnya kita mulai mengenalkan teknologi seperti GeoGebra atau kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang bisa dipegang oleh kalau GeoGebra kan cuma bisa dilihat kalau mungkin bisa dengan apa yang bisa dipegang anak-anak biar lebih nyata Mm-mm, seperti mm-mm, itu untuk mm-mm. mengatasi masalah-masalah tersebut. Seperti itu saja dari Iya, saya, Bu. ya, ya. Terima kasih Bu Sola. Hmm. Lanjut dulu Bu Ulfa. Lanjut. ya. Terima kasih. Lanjut. Ini masih ada beberapa lagi. Nah, ini untuk soal cerita. Sebenarnya soal cerita ini yang paling banyak Salah. masalahnya. Hmm. Dan ini Mm-mm. Danu mempunyai sebuah akuarium yang berukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan memiliki volume 4.500 cm kubik. Danu akan melapisi semua sisi akuarium dengan kaca, kecuali tutup atau bagian atas terbuka, dengan biaya pelapisan kaca sebesar Rp2.500 per meternya. Berapa total biaya yang diperlukan Danu? Nah, di sini kebanyakan itu siswa mengalami masalah pada soal cerita karena kan mereka itu ibaratnya susah membuat dari masalah matematika itu ke bentuk ininya gitu ya. Pas diketahuinya ini saja ada yang salah karena kan biasanya katanya gitu kan kalau balok ada panjang, lebar dan tinggi. Bang, Dan iya, sini yang diketahui volume kan. Ah, belum ini ya. pasti kesalahan soal ini. Pasti anak tuh banyak yang gitu, Bu. Padahal kan kita cari tinggi dulu kan. Cari tinggi Ya, dulu baru dicari didapat ininya. Nah, dia ini pasang tulis aja panjangnya, lebar, yang volume dibuatnya tinggi. Paling ini salah soal gitu. Anak kami biasa begitu, Bu. Jadi dibuatnya tinggi. Em, jadi dia Jadi Mas, tidak paham bahwa volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. iya, Kalau dia paham, heeh. Harusnya kan mencari tinggi ya, dari volume dapat tinggi, baru nanti hmm, dicari luas permukaan tanpa tutup. Ini sebenarnya udah dia ini udah pakai rumus luas permukaan, udah benar sih. Tapi ya, ya tadi karena tingginya udah main dimasukkan aja tinggi, padahal yang itu volume. ya. Tapi Kemudian, ini nah sudah apa? ujung-ujungnya nggak selesai dia. Nah, tapi soal ini sudah Ininya soal hot ini kalau untuk tingkat anak SMA termasuk soal hot SMP, jadi karena SMP ya, jadi ya. SMP.
Sebenarnya kalau di buku itu banyak kecuali soal nah, hoaxnya, Bu. kecuali ketika Kalau di buku. ketika mengajarkan ini pernah juga memberikan contoh yang serupa. Pernah Nah, nggak memberikan soal serupa? kadang itu ya gitu, Bu. Kadang kan kalau contoh itu biasanya udah diketahui panjang, lebar, tinggi kan begitu, Bu. Nah, pas ada soal misalnya kalau tingginya belum diketahui gimana gitu. Sebenarnya ada sebenarnya contoh. Tapi karena udah keseringan diketahui panjang, lebar, tinggi tadi, ya udah mereka buatnya begini. Karena eh, sebenarnya contohnya ada yang mencari tinggi saja ada, Bu. Misalnya kayak cuman diketahui volume, Ya, panjang tapi dengan lebar yang dah ditanya ya, tinggi kan. Ya, ada ya ini pernah. sudah soal Heeh. hot karena sudah dikaitkan dengan ini kan berapa total biaya. Jadi sudah Ya, masuk ke harga aplikasi soal. ini. Ya, Sebenarnya kalau di tidak buku apa. itu soalnya banyak hoax, Bu. Ini kan saya ngambil di buku kan. Sebenarnya makanya kalau di anak kami kayaknya ketinggian gitu. Nah, kalau dari buku itu soal-soalnya bagi Ah, anak kami gitu ya. di apa diarahkan dahulu terus ini soal soal nomor dua atau bagaimana karena memang ini kecuali sebelumnya gurunya udah terbiasa dengan soal-soal hot gitu kan jadi tidak asing yang susahnya gurunya memberikan contoh yang mudah-mudah terus tapi menanyakan yang susah-susah Yang gitu kan susah. sulit mereka ibu guru tidak ada menjelaskan katanya kan. Ya, sebenarnya Ah, ada sih mencari tinggi kan saya pikir udah misalnya kayak diketahui volume, yang panjang yang lebar yang ditanya tinggi itu ada, tapi maaf dikaitkan Bu, dengan harga ya ya karena belum udah nyambung mereka. dikait-kaitkan Mm-mm. udah Mm. lupa lagi. Jadi Jadi kalau ya, ya tidak apa-apa jadi ya, contoh soal tapi setelah itu dibahas kan Bu. iya setelah itu dibahas Bu, dibahas sama-sama. Aduh maaf ini anak saya nangis. Ya Allah. Di oke. Ada yang mengomentari bagaimana menurut Ibu Siska dengan soal seperti ini? Ini soalnya soal hot, nah gitu kan? Dan ternyata anak-anak tidak mudah. Ada yang apa? Ada yang tidak bisa jawab. Ya. Kalau ada yang bisa jawab tuh sudah bagus sekali anaknya tuh. Iya, Menurut Ibu Ulfa, ada yang bisa jawab? kalau di Em, kami nggak akan ada, Bu. Ah, tuh. kalau nggak ada contohnya nggak akan. Tapi Ah, misalnya dicontohkan yang ini kan ganti angka. ah, Nah, Wah, mereka bisa diubah lihat angkanya aja. ubah angka. ya Ya, angkanya diganti. Iya. Itu. Jadi Mungkin anak ah, yang fase A ya. Kalau yang fase yang itu walaupun diganti angka juga nggak nyambung karena ini kadang sudah ya kadang susah juga. mereka belum pas tentang volume lagi sudah dikaitkan pula dengan harga sudah masuk ke keuangan nanti itu kan. Udah Ah, ya. tingginya belum diketahui Ini lagi. hot. ah, ah. Makanya Kadang ini mereka nih ngeluh, Bu, susahnya soal. nah, ya Ini mau sudah. dicari cari apa-apa dulu gitu kan. Kadang. Tapi mungkin untuk yang soal seperti ini nih dibiasakan untuk PR. Ya. Kadang-kadang kita ngisi PR-nya yang mudah malah ya, biar dia senang ngerjain, Hmm. nggak mau pula yang susah-susah itu kan. Di sekolah ya kan, di sekolah yang mudah tapi yang PR nih tapi Bisa dipandu bisa. sedikit gitu kan. Jadi kalau kalau yang seperti ini nih cocok untuk modul ajar tapi dipandu kan. Nah, Ya, apalagi kita kalau berdiferensiasi untuk yang pintar rumusnya aja bisa, tapi untuk yang tidak pintar ada jawaban-jawaban tentu. Untuk yang lemah banyak bantuannya. Itu makanya berdiferensiasi ya. ya. Kadang Dicobakan mereka ya. masih udah tahu rumusnya, kadang salah hitung pula kan Bu di bawahnya. Ya, Iya. nah, dicobakan solusinya bagaimana kalau menggunakan modul ajar berdiferensiasi yang seperti ini. Dipandu, Iya, Bu. Mm-mm. Iya, dipandu saya bentuk. solusinya pakai itu, Bu. Nanti modul ajar berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi. Jadi Heeh.
yang belum hafal kali-kali, bagaimana mengakalinya, ya gitu kan? Ya Ya. ada yang ada dibantu-bantu gitu kan? Hmm. Waktu cepat berlalu ya. Kita sampai jam berapa ini? Kita belum apa-apa. Lanjut dulu atau ada yang mau menambahkan untuk yang ini? Ibu Siska bagaimana? Ada Ya yang Bu, menambahkan? kalau kalau di tempat saya Bu, eh, Hmm. soal seperti ini paling saya pastikan itu paling hanya satu dua orang yang bisa mengerjakan. Itu pun setelah mungkin contohnya agak dua, tiga. Karena memang soal ini kan agak tingginya yaitu tadi kata Soal hot si ya, Ibu soal hot Ulpa ini tadi, ya. kata Ibu Ulpa tadi, Hmm. mulai dari mungkin ini soalnya salah soal nggak ada ininya, mulai dari situ kan. Kemudian dia ini kan berhubungan dengan apa namanya? Ada harga barangnya gitu kan sebesar uangnya ada nominal uangnya. Jadi untuk menghitung yang biasa aja, yang menghitung volume yang biasa aja udah diketahui panjang, lebar, tinggi aja itu Nggak bisa, karena kali-kali tidak anak hafal. susahnya Ya, setengah karena salah mati satunya kan. kali-kali tidak Sedangkan hafal. ya Mm-mm. menghafal rumus saja, Bu. Kalau materi, contohnya materi lingkaran misalnya, materi lingkaran. Antara luas lingkaran dengan keliling lingkaran itu mereka kadang masih tertukar. Nah, apalagi ini mengenai bangun ruang. Bangun ruang ini kan Bangun sudah dimensi ruang, tiga gitu kan. Sudah ya, sudah harus apa namanya setingkat lebih tinggi daripada bangun datar itu aja iya. payah. Ya, Jadi bangun ruang, ya bangun ruang kalau dilukiskan di papan tulis miring-miring dia gitu kan. ya, Jadi harus kadang-kadang imajinasi yang kenapa memang miring-miring kita enggak. tinggi kan, Bu. Sudah Ah sudah ya, berhayal gitu kan, sudah ngayal. Oh, ah, ini ah. yang menjadi alasnya, itu yang menjadi tingginya, itu yang menjadi tutupnya, misal gitu kan. Jadi Ah. ya kalau yang memang kelompok katakanlah kelompok C ya perlu bimbingan betul kalau dapat soal yang seperti ini. Ya, terima kasih ya. Memang geometri di mana-mana. Kalau menjadi guru geometri memang harus agak kreatif ya, kita itu kan harus membawa alatnya atau eh, kalau di giliran mahasiswa mahasiswa siapin alatnya gitu. Atau di apa kalau di lab kalau di prodi ada tumpukan alat peraga bisa kita pinjam gitu kan. Nah, tapi kalau di sekolah kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya, Jadi mungkin kalau apa untuk kedepannya siswa ini kemampuannya nggak sehebat-hebat zaman kami kali ya. Zaman kami itu yang mau belajar sangat pintar-pintar, yang nggak mau belajar diapain juga nggak mau gitu kan. Ah, langsung berbeda, langsung yang mau belajar tuh kami pakai kelas belajar, nggak pakai nonton-nonton TV waktu itu memang nggak ada TV, ada juga sih, tapi nggak seperti sekarang ini gangguannya kan banyak amat gitu kan dengan adanya HP ini memang memudahkan kita berkomunikasi, tapi bisa disalahgunakan oleh anak-anak. Dia susah belajar kan, disuruh belajar, nggak konsentrasi. Ya kan? Lanjut, lanjut dulu Pak, lanjut dulu Pak. Ya, lanjut. Nah, berdasarkan hasil analisis pengerjaan soal peserta didik tadi, dapat disimpulkan Hmm. beberapa permasalahan yang sering dihadapi siswa dalam memahami materi bangun ruang sisi datar, khususnya di SMP Negeri 2 Kaur. Yang pertama, pemahaman konsep bangun ruang. Peserta didik masih kurang memahami unsur-unsur bangun ruang seperti rusuk, titik sudut, sisi, dan bidang diagonal. Bahkan peserta didik terkadang masih kesulitan membedakan jenis bangun ruang, misalnya antara prisma dan limas. Tidak bisa membedakan antara bangun datar dan bangun ruang, terutama saat mencari luas permukaan dan volume. Kemudian yang kedua, kesulitan visualisasi. Peserta didik kesulitan membayangkan bentuk tiga dimensi, apalagi jika hanya disajikan dalam bentuk gambar dua dimensi Gambar. di buku atau layar. Peserta didik Hmm. juga terkadang masih belum bisa mengaitkan gambar dengan suatu konsep. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam menghitung. Peserta didik yang mengetahui rumus terkadang juga masih salah dalam mensubstitusikan rumus luas permukaan atau volume, seperti menukar rumus balok dengan kubus atau lupa mengalihkan sisi dengan benar. Terkadang rumus yang dituliskan sudah benar, namun salah dalam mengoperasikan perkaliannya. Kemudian yang keempat, masalah dalam penerapan soal cerita. Dalam penerapan soal cerita, peserta didik